Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mudhnibin Sayyidil ghurril muhajjalin Wal mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa habibina wa qurat a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi as-salikin ala manhajihil qawim. Amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahmatullah alayhi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif hafidhahullah bihifdhihi wa ri'ayatihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iril salihin amin. Ila anggala al-qismul awal. Jadi ini bagian ke-6 pertemuan kita. Kita sudah mulai masuk dalam pembahasan tentang doa-doa. Dr. Muhammad Adil Aziz Al-Kayali memulainya dengan adabud doa. Pada bagian pertama adabud doa, yaitu adab-adab berdoa wa tawajjuh, dan berdoa lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya adab ini adalah di atas ada unsur tasawufnya, yaitu adab seperti mengkolaborasikan antara fikih dan tasawuf. Sama seperti Bidayatul Hidayah, di mana di dalam kitab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam bab wudu, yang memang anggap 90% yang konten dari bab itu adalah fikih, tapi untuk menyatukan atau mengumpulkan kembali dua pemikiran yang sering didikotomikan dulu, yaitu antara fikih dan tasawuf, maka Imam Ghazali memberi tajuk judul dalam bab-bab fikih atau masalah fikihnya dengan adabul wudu, adabul wusli, di mana Al-Imam Ghazali di sana juga menyelipkan bagaimana seseorang dengan wudunya bisa khusyuk dan dengan doa-doa yang ada di dalamnya. Jadi adabud doa di sini adalah pertemuan antara fikih dan tasawuf, seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika materi sudah dalam puncak pendominasian di waktu itu, sehingga ternyata ketenaran Imam Ghazali juga tidak membuat beliau damai. Dan itu dia lepaskan kepemimpinan rektornya untuk mendalami tasawuf. Begitu agar antara fikih dan tasawuf ini benar-benar bisa dikolaborasikan. Orang yang bertasawuf saja, karena fikih berbasis logika, tasawuf ini berbasis rohani dan mental. Jadi seorang yang hanya memiliki rohani tanpa memiliki fikih, maka kadang-kadang menjadi kebatinan. Orang-orang yang fikih saja tanpa kerohanian, ya kadang-kadang menjadi liberal begitu. Jadi adab doa tawajjuh dan tawajjuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai al-qismul awal, bagian yang pertama adabud doa, adab-adab doa wa tawajjuh, dan doa sama lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adabud doa, adab-adab doa, wa hiya 10, ada 10 poin. Ada 10 poin. Al-awal, pertama, an yatarassad, hendaknya yang memfokuskan li du'aihi, bagi doanya, al-awqat as-syarifah, pada waktu-waktu yang mulia. Kayaumi Arafah minas sanah, seperti hari Arafah dari setahun, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Wa Ramadan minal ashur, dan mengkhususkan doa di bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain.
wa yaumil jum'ah dan hari Jumat minal usbu' dari perminggunya, wa waqti sahar dan waktu sahur yaitu sebelum subuh, min sa'atil lail dari waktu-waktu yang malam itu adalah waktu-waktu ijabah. Qala ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala wa bil ashari hum yastaghfirun dan orang-orang yang dekat kepada Allah di saat sahur sebelum subuh mereka beristighfar kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul yanzilullahu ila sama'id dunya Allah turun ila sama'id dunya pada langit yang paling bawah. Dimaksud ini ditakwil oleh ulama kita karena sifat turun dan naik itu dimiliki oleh sesuatu yang berorgan, yang membutuhkan jirim, yang membutuhkan tempat dan waktu, sehingga Allah di sini tidak pantas untuk memiliki sifat naik dan turun karena Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Dari itu yanzilullahu ila sama kita tafsiri saja sesuai dengan tafsir para ulama. Turunlah rahmat Allah ke langit yang paling bawah kulla lailah setiap malam hina yamdi thuluthul lail al-awwal ketika sepertiga malam pertama sudah lewat. Fayaqul kemudian Allah itu bersabda anal malik sayalah raja, anal malik sayalah raja, kata Allah man dzalladzi yad'uni fa astajib lah barang siapa atau siapakah orang yang berdoa kepadaku fa astajib lah maka aku akan mengabulkannya. Seperti apa ya bahasa lebih jelasnya menantang, siapa yang mau berdoa padaku aku akan mengabulkannya, kata Allah. Man dzalladzi yas'aluni fa'atiyahu siapa yang meminta padaku aku akan memberikannya. Man dzalladzi yastaghfiruni siapa orang yang meminta ampunan padaku fa'aghfiralah maka aku akan mengampuni baginya. Fala yazalu kadzalik hatta yudhi al-fajr maka terus menerus perkataan Allah ini atau rahmat Allah yang bermanifestasi dalam ampunan, bermanifestasi dalam pengabulan doa, bermanifestasi pada pemberian sesuai dengan yang diminta. Ini terus hingga yudhi al-fajr, hingga fajar menyingsing. Sahih Muslim. Qala al-mufassirun berkata para ulama tafsir inna Yaqub alaihi wa ala nabiyina sallallahu wassalam sesungguhnya Nabi Yaqub alaihi kepada beliau ala nabiyina dan kepada nabi kita salat wassalam innama pastinya qala saufa astaghfir lakum rabbi liyad'u fi waqti sahar pastinya beliau menyatakan saufa astaghfir lakum aku akan meminta ampunan untuk kalian rabbi pada Tuhanku liyad'u agar beliau berdoa fi waqti sahar di waktu sahur. Asani kedua an yagtanima. Ini poin kedua dari adab-adab doa. An yagtanimal ahwal syarifah hendaknya ia mengambil kesempatan pada kondisi-kondisi atau saat-saat yang sangat mulia. Qala Abu Hurairah berkata Imam Abu Hurairah inna abwaabas sama sesungguhnya pintu-pintu langit tuftah dibuka inda zahfis sufuf pertama di saat atau di kondisi saat majunya para saf atau para barisan peperangan, barisan para prajurit perang fisabilillah itu di saat maju, di saat itulah juga waktu atau saat istijabah. Wa inda nuzulil ghaith dan di saat turunnya hujan. Wa inda iqamatus shalawatil maktubah dan di saat didirikannya salat 5 waktu. Faqtanimud du'a fiha maka marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan berdoa di saat-saat itu. Wa qala Mujahid dan berkata Imam Mujahid inna salat ju'ilat fi khairis sa'at sesungguhnya salat katanya Imam Mujahid memang ditempatkan atau dilaksanakan di waktu-waktu yang baik. Fa'alaikum biddu'a khalfas salawat maka hendaknya kalian itu berdoa setelah salat yang 5 waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad doa yang ada di antara adzan dan iqamah tidak ditolak
Abu Daud wa Nasai, diriwayatkan Abu Daud wa Nasai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan juga, as-shaim la turad da'watuh, kondisi atau seseorang yang sedang berpuasa, la turad da'watuh, la turad da'watuh, tidak ditolak doanya. Jadi ini kondisi-kondisi. Kalau yang pertama adalah waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan. Sekarang kondisi atau saat-saat di mana waktu itu atau saat itu doa dikabulkan, seperti tadi di saat majunya barisan peperangan, barisan perang fisabilillah, dan juga di saat turunnya hujan, dan juga di antara adzan dan iqamah. Kemudian wabil haqiqah yarji' syaraful awqat, pada kenyataannya yarji'u syaraful awqat ila syarafil halat, kemuliaan waktu-waktu di dalam berdoa itu kembali pada kemuliaan al-halat, kondisi. Aidan juga itu waktu sahar, waktu shafa'il ghad, karena waktu sebelum subuh itu waktu shafa'il qalb, ada waktu di mana hati kita itu masih jernih, wa ikhlasi, dan masih ikhlas, wa faraghihi minal musyawwishat, dan di waktu sebelum subuh itu hati kita masih bersih dan plong dari urusan-urusan atau sesuatu yang mengganggu. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah, yaumul Jum'ah, dan yaumul Jum'ah waktu ijtima'il himam, adalah waktu di mana himam atau keinginan-keinginan kita membuncah di sana, berkumpul di sana. Wa ta'awunil qulub 'ala istidrari rahmatillah azza wajal, dan di sana juga ada sebuah situasi atau atmosfer di mana hati-hati kita juga sama-sama ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jum'ah, dan di hari Arafah, di mana berkumpulnya seluruh hati-hati orang-orang muslimin dan mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Fahada ahad asbab syarafil awqat, inilah salah satu sebab dimuliakannya waktu, siwa ma fiha min asrar, selain sesuatu yang memang ada rahasia-rahasia tertentu, la yatla'ul bashar 'alaiha, yang tidak diketahui oleh manusia biasa untuk mengetahui rahasia-rahasia itu. Wa fi halatis sujud aidan, dan di posisi sujud juga, ajdar bil ijabah, lebih meyakinkan untuk mendapat kabulan doa dari Allah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, paling dekatnya posisi atau situasi saat seorang hamba berdekat diri kepada Allah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, paling dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya azza wajal, wa huwa sajid, yaitu ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, kata Rasulullah, maka perbanyaklah berdoa di saat kalian sujud kepada Allah. Wa Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ala wa inni nuhitu an agra al-Qur'an raki'an aw sajidah. Ala, ingatlah, wa inni, sesungguhnya aku dilarang, nuhitu, dilarang, an aqra al-Qur'an raki'an, untuk membaca Al-Qur'an di saat ruku' atau sajidan atau sujud. Fa ammar ruku', adapun ruku', fa'azimu fihi rabb azza wajal, di saat ruku' maka agungkanlah di dalam posisi ruku' itu Tuhanmu azza wajal. Wa amma sujud, adalah pun di waktu sujud, fajtahidu fi du'a, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di waktu sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, faqaminun, ya bisa diteruskan di sini karena gangguan tadi. Faqaminun an yustajaba lakum, maka sebentar lagi atau lekas-lekas an yustajab, akan dikabulkan atau dikabulkan lakum, bagi kalian. As-salis, ketiga, an yad'u mustaqbilan al-qiblah, an yad'u mustaqbil al-qiblah, hendaknya orang yang berdoa ini berdoa menghadap ke kiblat. Wa yarfa' yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, bihaitsu yura bayadu ibtayh, disekiranya dapat dilihat dua ketiaknya, putih-putih dua ketiaknya. Artinya dua tangannya kalau bisa diangkat, agak tinggi.
sekiranya orang dapat melihat di bagian ketiaknya ini, seperti yang dilakukan Rasulullah. Rawa Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal mauqif, Rasulullah mendatangi mauqif, yaitu tempat wukuf. Faja'ala batna nagatihi al-qaswa, kemudian Rasulullah menjadikan perut daripada ontanya al-qaswa ila sakharat, dijadikannya pada batu-batu, jadi mungkin direbahkan pada batu itu. Wa ja'ala hablal musyah baina yadayhi, kemudian tali daripada para pejalan kaki itu ditaruh di depan Rasulullah, tali ontanya insyaallah itu. Wastaqbala qiblah, dan Rasulullah menghadap ke kiblat. Falam yazal waqifan, maka terus menerus Rasulullah ini berdiri sambil berdoa hatta gharabatis syams, hingga terbenamlah matahari. Wa qala Salman, dan berkata Salman radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Allah bersifat hayyun, pemalu atau enggan, karimun, dan maha pemberi, maha derma. Yastahib, Allah enggan atau sungkan, idza rafa'al abdu ilaihi yadah, jika seorang hamba telah mengangkat tangannya ilaih kepada Allah, an yaruddaha, dalam berdoa, Allah sungkan an yuruddaha sifran, untuk mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Artinya Allah akan mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya, hatta ja'ala fiha khaira, hingga Allah akan menjadikan di dalamnya kebaikan, al khaira. Rawat Tirmidzi wal Hakim. Warwa Anas, dan meriwayatkan Sayyidina Anas, annahu, sungguhnya Rasulullah SAW kan yarfa, kan ada Rasulullah SAW yarfa, mengangkat yadayhi, dua tangannya, hatta yura bayadu ibtih, hingga dilihat putih-putih daripada kedua ketiak beliau, fid doa, dikala beliau berdoa. Semoga cukup demikian dulu pertemuan yang ke-7 ini, semoga bermanfaat dan bersambung. Terus dukung kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.